Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Ketika sosok kodam datang mendampingi seseorang, maka biasanya orang tersebut tidak akan bisa langsung berinteraksi, bersahabat, dan mengenal secara detail sosok kodam yang datang dan mendampingi diri dia. Sebab biasanya akan ada beberapa tahap yang harus dia lalui terlebih dahulu sebelum diri dia benar-benar bisa intens berinteraksi dengan sosok kodam tersebut. Hanya saja terkadang beberapa orang yang telah didatangi dan didampingi oleh sosok kodam, mereka tidak memahami tahapan-tahapan tersebut, sehingga dia selalu berpikir diri dia sangat sulit untuk mengenal dan berinteraksi dengan sosok kodam yang telah datang mendampingi diri dia. Lalu sebenarnya apa saja tahap-tahap yang harus kita lalui agar diri kita benar-benar bisa intens berinteraksi dengan sosok kodam yang telah menjaga diri kita? Ya, hal ini akan saya bahas pada video kali ini. Namun, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung menjadi member eksklusif di channel Animus Sang Indigo, teman-teman bisa join dengan cara mengklik tombol gabung yang ada di awal halaman channel ini. Untuk teman-teman yang telah menjadi member eksklusif, teman-teman bisa menyaksikan beberapa video khusus yang hanya bisa disaksikan oleh para member eksklusif di channel Animus Sang Indigo. Lalu, tahap seperti apa yang harus dilalui ketika seseorang telah didatangi dan didampingi oleh sosok kodam? Ya, tahap pertama adalah tahap adaptasi, di mana ketika sosok kodam telah benar-benar datang dan mendampingi diri kita, kita tidak bisa melihat sosok kodam tersebut. Kita biasanya hanya bisa merasakan sedikit keberadaan dari energi kodam ini. Tidak jarang kita hanya sering merasakan seolah-olah ada seseorang yang mengawasi diri kita. Atau tidak jarang juga tubuh kita hanya merespon kehadiran kodam dengan memunculkan perasaan panas, perasaan dingin, atau perasaan tubuh bergetar di saat sosok kodam ada di sekitar kita. Namun tetap kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa berbicara dengan sosok kodam tersebut. Dan tidak heran jika seandainya ada orang lain yang juga bisa melihat berbagai makhluk alam gaib ketika mereka mencoba menerawang diri kita yang masih berada di tahap adaptasi. Orang tersebut bisa tidak melihat wujud makhluk alam gaib apapun yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita masih ada di tahap adaptasi, biasanya sosok kodam hanya memancarkan sedikit energi, sehingga orang lain juga akan sulit untuk mendeteksi energi dari sosok kodam ini. Sudah pasti orang tersebut juga tidak akan bisa melihat wujud dari sosok kodam yang sebenarnya memang telah ada dan mendampingi diri kita.
Lalu selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu tahap perkenalan. Pada tahap ini kita sudah mulai bisa melihat sedikit wujud dari sosok gaib yang telah menjaga diri kita. Namun biasanya pada tahap ini kita hanya akan melihat bayangan hitam, bayangan putih, ataupun melihat berbagai bentuk cahaya yang berputar-putar atau selalu ada di sekitar diri kita. Hanya saja, pada tahap ini kita sudah mulai sering mengalami berbagai mimpi, bertemu dengan berbagai sosok orang yang sangat asing bagi diri kita, namun terasa sangat akrab. Bahkan tidak jarang kita juga bisa bertemu dengan anggota keluarga yang lain dalam keluarga kita jika sosok kodam yang datang dan mendampingi diri kita merupakan sosok leluhur. Pada tahap ini, orang lain yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk alam gaib. Biasanya, mereka sudah bisa merasakan energi dari sosok kodam itu. Namun tidak jarang, pastinya beberapa orang akan melihat wujud yang berbeda-beda yang datang dan mendampingi diri kita. Jadi, jika seandainya teman-teman berada di tahap ini dan ketika teman-teman tanyakan kepada orang lain wujud apa yang mendampingi diri teman-teman, dan teman-teman mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, hal ini sangat wajar sebab sosok kodam masih belum mau menunjukkan wujudnya secara nyata kepada orang lain. Jadi, jika teman-teman berada di tahap ini dan mencoba untuk menanya ke orang lain, dan jawabannya berbeda-beda, maka teman-teman bisa simpulkan dari jawaban terbanyak yang memiliki kesamaan wujud dengan sosok kodam. Selanjutnya adalah tahap menyatu dengan tubuh. Ya, pada tahap ini kita sudah bisa melihat wujud sosok kodam hampir sangat jelas. Bahkan pada tahap ini kita sudah mulai bisa sering mendengar berbagai suara yang muncul, entah di dalam hati, pikiran, ataupun secara langsung melalui telinga kita. Bahkan di dalam mimpi pun kita sudah bisa mulai bertemu dengan sosok kodam ini secara wujud nyata. Mereka datang, mereka berbicara, bahkan mereka menasehati diri kita di dalam mimpi. Dan pada tahap ini ketika teman-teman menanyakan kepada orang lain pun, orang lain biasanya sudah bisa melihat secara detail. Maka berbeda pada tahap sebelumnya, jika teman-teman sudah berada di tahap ini, pasti jika orang-orang yang teman-teman tanyakan benar-benar bisa melihat makhluk alam gaib, maka jawaban mereka pasti akan sama. Lalu yang terakhir adalah tahap di mana kita benar-benar bisa intens dan layaknya diri kita dengan sahabat secara nyata. Pada tahap ini kita sudah berbicara secara dua arah dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita. Pada tahap ini kita sudah tidak perlu melakukan pembersihan diri untuk melihat, untuk memanggil sosok kodam yang telah menjaga diri kita. Bahkan pada tahap ini biasanya kemampuan penerawangan kita, kemampuan penilaian kita terhadap seseorang, atau bahkan kemampuan kita untuk melihat sesuatu yang belum terjadi akan semakin tajam dan semakin akurat. Tidak jarang juga jika ternyata kita memiliki bakat-bakat tertentu, entah itu mengusir makhluk alam gaib, menyembuhkan orang lain, dan lain sebagainya. Kemampuan ini juga akan semakin tajam jika kita sudah berada pada tahap ini. Itulah teman-teman beberapa tahap ikatan batin seseorang dengan sosok kodam yang telah menjaga diri dia. Tidak selamanya seseorang yang langsung didatangi sosok kodam bisa langsung berinteraksi dengan kodam tersebut.
Karena kebanyakan dari orang yang saya temui pasti harus melewati tahap-tahap yang telah saya jelaskan pada video ini. Lantas mungkin teman-teman akan ada yang bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan tahap tersebut sampai kita bisa ada di tahap paling akhir dan bersahabat dengan sosok Kodam? Ya, hal ini akan saya bahas pada video eksklusif yang hanya bisa disaksikan para member eksklusif di channel Animus Sang Indigo. Sampai di sini video saya. Salam Indigo, salam topeng.